Halo guys, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya di Lintas Perjalanan Channel. Kali ini saya akan berbagi info tentang pengolahan air bersih di atas kapal pesiar. Industri pelayaran kapal pesiar adalah kontributor yang signifikan dan terus berkembang sampai saat ini, yang memuat banyak traveler selama berhari-hari di atas laut. Tentunya kapal pesiar memiliki sistem khusus untuk pengolahan air minum dan air bersih lainnya. Jadi bagaimana para awak kapal menyediakan air bersih dan cara mengolahnya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari channel ini. Setiap kapal pesiar memiliki jumlah penumpang dan awak kapal yang cukup banyak. Kadang jumlahnya yang mencapai 3.000 hingga 4.000 orang. Anda bisa bayangkan hampir 4.000 orang di atas kapal. Jelas banyak membutuhkan air bersih. Di setiap kapal pesiar dapat membawa ribuan ton air tawar agar dapat digunakan para penumpang dan awak kapalnya setiap hari. Dalam proses pengolahan air bersih di atas kapal pesiar, baik itu sistem memuat, memproduksi, menyimpan, dan mendistribusikan air minum sangatlah luas dan selalu mendapat perhatian penting secara terus-menerus dari awak kapal yang bertugas. Untuk penggunaan air di atas kapal, cenderung menggunakan antara 200-300 liter air bersih per orang per hari. Untuk kapal ukuran sedang, ini setara dengan sekitar 750 ton per hari. Dan untuk kapal ukuran besar, bisa mencapai 1.500 ton per hari. Mungkin kita sering melihat kapal memuat air tawar setiap beberapa hari di saat berlabuh. Namun, hal ini dapat bervariasi sesuai rencana perjalanan kapal. Berlawanan dengan mitos yang terus beredar, bahwa air apapun yang keluar dari keran akan benar-benar dapat diminum. Termasuk air di kamar mandi, air dari pancuran, dan mungkin air di toilet. Karena semua air di atas kapal pesiar dirawat dan diuji sesuai standar kesehatan dunia. Tapi ini tidak berarti kita harus meminum air dari toilet atau pancuran. Tentu saja tidak. Air tawar di atas kapal tidak hanya digunakan untuk minum atau mandi, tetapi juga sebagian digunakan untuk mencuci pakaian atau laundry, dipergunakan untuk memasak di bagian dapur, untuk mesin pencuci piring, dan mengisi serta mengatur penggunaan air dalam kolam renang dan juga untuk perawatan kebersihan geladak kapal dan lain sebagainya. Di sisi lain, air juga dapat digunakan untuk berbagai sistem uap. Dengan menggunakan boiler yang dioperasikan dengan bahan bakar atau panas dari mesin, sehingga dapat menghasilkan uap dalam boiler yang biasanya berada di ruang mesin. Uap menghasilkan panas untuk menghangatkan bahan bakar yang kita gunakan, dan juga sebagian disalurkan ke dapur dan binatu. Meskipun kita sering melihat kapal pesiar memuat air tawar yang standar di pelabuhan, akan tetapi air tawar juga dapat diproduksi di atas kapal, yaitu dengan menggunakan mesin pembuat air yang disebut water generator, lalu disaring menggunakan evaporator dengan tujuan untuk menghilangkan garam dan kotoran lainnya, sehingga dapat menghasilkan air tawar yang super bersih. Untuk itu, masalah pembuatan air di atas kapal hanya dapat dilakukan di saat kapal sedang berada di laut lepas atau laut terbuka, agar dapat menjalankan evaporator secara efektif. Karena proses pembuatan tidak bisa dilakukan di lautan yang dangkal atau lautan yang tercemar dan kotor, karena bisa menyebabkan pasir, lumpur, dan organisme lainnya dapat mencemari filter tersebut. Jadi, semua air yang diolah di atas kapal melalui proses penakaran mineral dan kimiawi, sehingga aman untuk diminum. Di setiap kapal pesiar memiliki tangki besar yang ditujukan untuk penyimpanan air tawar. Dan sistem apapun yang terhubung dengannya dirawat dan dioperasikan dengan hati-hati. Bahkan air klorin dan pH yang diambil sampelnya secara terus-menerus di titik yang berbeda, sehingga air tetap terjaga dan bersih. Bahkan cat yang digunakan dalam tangki dipilih dengan cermat untuk mencegah kontaminasi. Umur air di tangki sudah diatur sehingga para penumpang dan awak kapalnya tetap mengkonsumsi air yang paling tua terlebih dahulu, dan kondisi air di tangki yang tersisa dipantau hingga dapat dipergunakan
secara berkala. Untuk sistem pengiriman air di atas kapal, baik panas maupun dingin, secara terus-menerus dialirkan ke seluruh kapal. Hal ini untuk memastikan agar di setiap inci pipa terisi dengan air bersih dan segar. Jadi, tidak ada peluang air tergenang dan membusuk, sehingga air yang diproduksi di atas kapal dapat dikonsumsi dengan layak, serta selalu dalam pengujian dan pengecekan setiap saat dengan mengikuti standar kesehatan dunia. Oke guys, itulah sejumlah informasi tentang pengolahan air bersih di atas kapal pesiar. Dengan Anda menyimak video ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat kita semua tentang pengolahan air bersih di atas kapal pesiar. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya, serta nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video lainnya dari channel ini.